Baik, Bapak, Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi ringkasan yang saya sampaikan terkait dengan tunjangan profesi guru di tahun 2026 yang isunya itu akan segera dicairkan untuk di bulan Januari ini. Ini info GTK ya secara langsung. Jadi saya mencoba merangkum beberapa indikator di info GTK ya, mulai dari sinkronisasi, kemudian validasi SKTP ya, dan makna setiap warna ya, termasuk warna hijau, warna abu-abu itu apa ya, termasuk nanti apakah TPG Bapak Ibu Guru itu, tunjangan profesi Bapak Ibu Guru itu tidak akan dibayarkan. Nah, itu akan saya bahas di dalam video kali ini. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam, informasi yang akan saya sampaikan di dalam video ini, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD, kemudian e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Baik Bapak Ibu Guru, seperti apa yang saya sampaikan tadi, jadi pada video kali ini itu saya juga akan membahas terkait menandai kondisi yang bisa kemungkinan ya kehilangan hak bayar ya. Apa yang bisa memungkinkan kehilangan hak bayar itu akan saya sampaikan di next slide ya, di slide berikutnya, sehingga Bapak Ibu Guru bisa meninjau ulang, memastikan apakah Bapak Ibu Guru itu kategori guru yang bisa kehilangan hak bayar dalam TPG-nya seperti itu. Ya, ini tentu akan menjadi catatan khusus ya bagi guru-guru tersebut. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu Guru, jadi isi yang akan saya sampaikan itu adalah indikator dari info GTK ya, mulai dari proses sinkronisasi, kemudian validasi sehingga terbitnya SKTP. Kemudian ada dua status guru, yang pertama itu 3 hijau plus SKTP plus warna abu-abu. Ya, kalau yang 3 hijau itu yang bagian pojok kanan atas itu Bapak Ibu Guru ya, yang hingga terbit SKTP sama ditandai tanda centang ya, seperti 24 jam tatap muka terpenuhi, kemudian beban mengajarnya terpenuhi, kemudian sinkronisasi antara mata pelajaran ya yang diajarkan sama sertifikat yang dia Bapak Ibu Guru. Nah, itu harus terpenuhi, itu yang paling utama itu. Kemudian jadwal pemrosesan ini disebut proses setelah tanggal 20 tiap bulan Bapak Ibu Guru. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, sebenarnya estimasi pembayaran tunjangan profesi guru itu mirip dengan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen. Jadi setiap tanggal 20 tiap bulannya itu pasti akan ada pembayaran untuk sertifikasi guru, begitupun juga yang sertifikasi dosen. Jadi tanggal 20 ke atas biasanya. Dan biasanya kalau kita berkaca ke sertifikasi dosen ya, sertifikasi dosen itu biasanya dosen PNS dulu yang akan menerima ya. 1 minggu berikutnya baru dosen non PNS. Nah, di guru itu kemungkinan juga seperti itu. Jadi guru-guru PNS dulu yang dapat, baru guru-guru non PNS gitu. Dan biasanya itu di atas tanggal 20 gitu ya. Jadi biasanya 1 minggu setelah, kadang kurang dari 1 minggu ya, setelah PNS menerima, baru yang non PNS yang menerima, seperti itu. Nah, kemudian hak bayar kapan akan dirapel, kemudian kapan risiko itu akan hilang. Nah, ini yang akan saya bahas di dalam video kali ini juga ya. Nah, khusus untuk guru pengganti, hak bayar itu akan mengikuti pada bulan melalui penggantinya ya, melalui menggantikannya, dan kemudian checklist secara mandiri. Nah, ini 3 indikator utama yang harus hijau itu Bapak Ibu Guru. Jadi sinkronisasi data sekolah, kemudian rombel dan jam masuk ya. Kemudian validasi ya. Validasi itu mencangkup pemeriksaan syarat dan konsistensi data ya. Jadi apa yang Bapak Ibu inputkan di Dapodik itu harus benar-benar betul gitu ya. Kemudian SKTP ini penetapan penerima surat keputusan tunjangan profesi guru. Jadi kalau SKTP-nya di bagian pojok kanan atas itu, bagian pojok kiri atas itu tidak belum sampai ke situ bulat-bulatnya, itu berarti menandakan SKTP Bapak Ibu Guru itu belum diterbitkan. Nah, lalu apa sebenarnya makna hijau dan makna abu-abu? Kalau makna hijau itu mengindikasikan bahwa
data Bapak Ibu guru itu sudah valid. Jadi proses pencairannya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian untuk yang abu-abu itu masih proses Bapak Ibu guru dan menunggu validasi. Terkecuali yang tertulis tanda silang ya. Kalau tanda silang itu berarti Bapak Ibu guru itu harus mengupdate-nya di Dapodik. Ya, itu cara mengupdate-nya itu harus di Dapodik, tidak ada cara yang lain Bapak Ibu guru. Dan itu beda ya sama dosen ya. Kalau dosen itu satu sistem. Dia memperbaikinya ya di sistem itu saja ya, tidak ada yang dapodik-dapodikan gitu. Nah, kalau yang guru itu beda server ya. Harus di dapodik karena di Info GTK itu sinkronisasinya servernya tersinkron dengan dapodik. Nah, selanjutnya untuk status guru yang 3 hijau plus SKTP. Jadi ciri-ciri di Info GTK itu adalah sinkronisasinya hijau, validasinya juga hijau, sama SKTP-nya hijau. Nah, ini SK tunjangan profesi tampil ya. Nah, kemudian implikasinya itu masuk daftar proses pencairan bulan berjalan. Pemrosesan itu disebut berjalan setelah tanggal 20. Nah, target cair itu paling lambat akhir bulan ya. Nah, biasanya itu tidak sampai akhir bulan Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi semestinya kalau kita lihat ya teman-teman guru yang sudah hijau semua, itu semestinya bisa dikatakan pada minggu ini sebenarnya sudah cair ya. Kita tunggu sampai di sebelum tanggal 31 itu seperti apa prosesnya. Kemudian hak bayar yang 1 bulan, karena skema disebut ini per bulan, jadi yang Bapak Ibu terima itu hanya cuma 1 bulan ya, 1 kali gaji pokoknya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk status guru 2 ya yang masih abu-abu, jadi ciri tersebut yang di ciri-ciri yang tersebut itu 1 ya, baik sinkronisasi maupun validasi itu masih abu-abu. Atau sinkronisasi dan validasi hijau, tetapi SKTP-nya yang belum hijau. Jadi kunci utamanya itu adalah SKTP-nya harus hijau ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian intinya status menunggu validasi itu terlebih dahulu ya. Nah, dampak pencairannya ke pencairan itu disebut di proses setelah tanggal 20 berikutnya atau bulan berikutnya ya, di 20 Februari. Kemudian hak bulan berjalan tidak hilang ya. Kemudian dirapel setelah valid. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru di bulan Januari itu tidak valid, kemudian sudah memasuki bulan Februari baru valid, nah itu akan dirapel di bulan Februari. Itu sama dengan kasus-kasusnya dosen kayak gitu juga. Jadi kalau dosen tidak memenuhi ya di bulan itu, nanti akan dirapel di bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi kasus sebenarnya yang semacam ini itu pasti akan terjadi ya kalau Bapak Ibu guru tidak valid ya. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya nggak perlu khawatir, hak Bapak Ibu guru tidak akan hilang ya. Nah, ini jadwal proses bulanan. Jadi sebelum tanggal 20 itu pastikan data di Info GTK itu valid ya, baik itu sinkronisasi, kemudian validasi SKTP itu harus valid. Nah, tanggal 20 ke atas itu sistem admin itu memproses daftar penerima ya untuk periode berjalan. Kemudian di akhir bulan itu perkiraan dana masuk ke rekening ya. Nah, checklist cepat itu sebelum tanggal 20, jadi cek jam mengajar dan beban mengajar, jam kerjanya ya. Hindari perubahan mendadak, pastikan data sekolah atau rombel mata pelajaran itu sinkron. Pantau apakah SKTP ini sudah tampil ya bila memenuhi. Nah, jika ada perubahan disinkronisasikan dengan operator sekolahnya. Nah, untuk resiko hak bayar bisa hilang, jadi ada peringatan ya. Hak bayar ini dapat hilang pada bulan berikutnya jika terjadi perubahan yang membuat data menjadi tidak valid ya. Contohnya misalnya jam arisan ya. Jadi jam arisan itu adalah validasi berganti antara guru. Jam mengajar dipindah setelah guru tertentu itu sudah valid. Nah, resiko mengubah kelayakan data guru yang lain gitu ya. Kemudian untuk mitigasi praktisnya, jadi stabilkan pembagian jam mengajar periode proses, koordinasi dengan operator sekolah bila ada perubahan rombel atau mata pelajaran, kemudian pantau status Info GTK setelah perubahan jadwal tersebut. Jadi jangan dibiarkan aja Bapak Ibu guru. Nah, sebagai guru pengganti dan kesimpulan ya, jadi untuk catatan untuk guru pengganti, jadi hak bayar itu dimulai sesuai bulan saat mulai menggantikan. Nah, contoh misalnya menggantikan melalui bulan Februari, maka pembayaran itu mulai bulan Februari. Nah, 5 poin ringkasnya itu adalah valid per tanggal 20, cair hak 1 bulan.
belum valid berarti proses bulan berikutnya. Kemudian berulang sampai semester berjalan, hak bayar itu bisa hilang jika data tidak jadi valid ya. Untuk guru pengganti hitung sejak mulai menggantikan. Nah, ini untuk checklist praktisnya. Jadi Bapak Ibu guru sering-sering pantau info GTK, cek status sinkronisasi, validasi dan SKTP, warnanya apakah hijau. Kemudian jika abu-abu, fokus perbaiki data, koordinasikan dengan operator sekolah, waspadai perubahan jam atau rombel yang mempengaruhi kelayakan, serta pantau kembali setelah tanggal 20. Oke? Saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.